Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Masih semangat? Mari. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ya, hari ini Ibu mau membuat keyakinan kelas. Waktu semester 1 kita sudah membuat keyakinan kelas ya, atau samaran kesepakatan kelas sudah ditempel juga di depan ya. Masih ingat kan apa saja kesepakatan kelas yang kalian buat? Nah, untuk semester ini apakah ada perubahan atau masih sama? Nah, hari ini kita akan membuatnya ya, tapi dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Kalau kemarin Ibu masih menemukan kesepakatan kelas dengan kata tidak ya. Tidak boleh makan di kelas ya. Jangan, itu kata-kata yang negatif. Kita ambil ke positifnya. Apa positifnya? Disiplin di dalam kelas. Bisa kan diganti? Ya, tidak ada kata tidak, jangan, dilarang ya. Jadi kalian nanti bikin kata-kata itu yang positif. Ibu akan membagikan kertas stempel ini. Nanti kalian membuat, Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit ya, untuk menuliskan kata-kata untuk keyakinan kelas kita ya, kelas 5A. Oke? Oke, dibagikan ya. Sudah semua? Ya. Yang sudah dapat boleh ditulis ya. Nggak perlu panjang-panjang ya. Langsung ditulis aja. Kelompok 1 sudah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kosar SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Kelapa II 01. Yang saya hormati dan sama-sama juga kita hormati Bapak Rizky SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Haja Siti Nafsia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tak lupa rekan-rekan guru dan karyawan SDN Kelapa II 01 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan tercinta ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Selawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara di pagi ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Kosar SPD. Ketiga, pembahasan diseminasi budaya positif dari Bu Lia Nurhati SPD. Dan keempat adalah penutup. Baik, marilah kita sama-sama mengawali acara kita ini dengan membacakan basmalah bersama. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Meninjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah, yaitu Bapak Kosar SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, serta karyawan SDN Kelapa II 01. Bersyukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, ya, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bertemu dalam rangka pada kesempatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, ya, yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Lia. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa program calon guru penggerak, ya, diantaranya adalah sosialisasikan beberapa hal, ya, terutama dalam untuk tujuan kemajuan sekolah, ya, yang pada kesempatan ini adalah kita berkumpul dalam rangka yang pertama tadi yang masalah diseminasi budaya positif, ya. Budaya positif apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Lia, ya, untuk mendukung suksesnya pada program ini. Maka kita semua wajib memperhatikan dan nanti kita mendukung apa yang telah kita sampaikan, apa yang Bu Lia sampaikan. Karena selama ini program-program positif kita telah laksanakan, ya. Mungkin ada hal-hal yang baru, ya, yang nanti akan kita sampaikan, maka kita wajib mendukung, ya. Kita setiap hari sudah melakukan hal yang positif, ya, seperti masalah kebersihan, masalah kedisiplinan, ya, tanggung jawab anak, kemudian masalah ketertiban, ya,
juga lingkungan, kemudian hal-hal yang tidak disiplin juga kita sudah melaksanakan hukuman atau sanksi-sanksi ke anak. Ya, yang tentunya sanksi itu tidak melaksanakan secara fisik ya. Jadi kita akan ada sanksi-sanksi secara individual ya, diantaranya adalah kita kasih pembelajaran ya, misalkan kita kasih nasihat, kemudian kasih peringatan ya, kemudian kalau nanti orang tua tidak masih belum mengerti juga kita akan panggil orang tuanya bagi anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah ya. Nah untuk itu marilah kita dengarkan bersama ya apa yang telah disampaikan nanti oleh Bu Lia selaku calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat sehingga pelaksanaan diseminasi dan nanti pelaksanaan prakteknya di lapangan ya kita akan tetap diberikan tuntunan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga program-program sekolah kita akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasar SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Kita berbincang kepada acara ketiga yaitu pembahasan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Nurhati SPD. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SDN Kelapa 201 Bapak Kausar SPD. Yang saya hormati Wakil Kurikulum SDN Kelapa 201 Bapak Rizky SPD dan Wakil Kesiswaan Ibu Haja Siti Nafsiyah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara program guru penggerak yang saya sendiri sebagai calon pengguru penggerak angkatan 7 yaitu dalam program diseminasi budaya positif. Bapak Ibu mungkin di sini agak kurang apa sih diseminasi itu. Nah, jadi diseminasi ini adalah penyebaran inovasi untuk kelompok yang saya sendiri sudah dapatkan dan saya akan mengimplementasikan di sekolah ini. Dan saya harap Bapak Ibu setelah ini bisa dapat mengimplementasikannya di sekolah untuk anak-anak kita. Nah, sebelum ke materi puncak, kita ubah mindset kita dulu. Sebenarnya kita sebagai guru tahu nggak sih apa itu tujuan dari pendidikan? Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu semua, apalagi kita sebagai guru SD, yang dari awal pendidikan itu adalah di SD, sekolah dasar. Kita ini menuntun, bukan menuntut. Ya, saya di sini hanya sharing apa yang sudah saya dapatkan. Jadi di sini saya bukan mengajari tapi sharing ya. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang misalkan merasa ada yang nggak cocok nih, boleh diungkapkan, kita sharing aja di sini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah menuntun, bukan menuntut. Bukan menuntut anak harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tidak. Kita nuntun, kita mengarahkan. Oh, ini anak sukanya ini loh. Jadi kita arahkan ke sini. Anak ini bisa belajarnya secara visual. Nah, kita harus menjalankan hal tersebut, bukan menuntut. Nah, ini kita harus ubah mindset kita dulu, pola pikir kita dulu, terutama guru-guru yang masih fresh grade ya. Percayalah bahwa murid adalah insan yang memiliki keunikan masing-masing yang harus disalurkan dalam bentuk apresiasi kita kepadanya
Untuk itu, sebagai guru, kita harus dapat menuntun untuk dapat mengembangkan bakat dan minat mereka masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kita ubah mindset kita dulu bahwa setiap anak ini bukan dilahirkan nggak punya apa-apa, bukan anak ini bagaikan kertas kosong yang harus kita isi. Ya, kertas kosong itu kita harus tulisin, kita harus apain ya? Tidak, Bapak Ibu. Anak itu dilahirkan sudah punya keunikan masing-masing. Anak gak suka matematika, tapi dia suka IPA. Anak gak suka IPS, dia suka olahraga. Setiap anak punya kelebihan, ya, bukan kekurangan. Jangan melihat dari sisi kekurangan, tapi lihatlah dari segi kelebihan. Mungkin di pelajaran dia tidak bisa, tapi sikapnya, oke nih sikapnya baik, santun, berbakti sama orang tua. Itulah yang harus kita lihat, bukan hanya dari akademis kognitifnya saja, tapi afektif dan psikomotoriknya juga harus kita lihat. Next. Pendidikan dan pengajaran dari pemikiran KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara yang kita lihat semboyannya di belakang kantor kita ini. Ini semboyan yang sangat sangat baik sekali. Jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Ing ngarso sum tulodo, ing matya mamungarso, dan tuburi handayani. Di depan, kita harus ada di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, ternyata Bapak Ibu, pendidikan dan pengajaran dari pemikiran KHD itu memanusiakan manusia. Ini anak adalah manusia, bukan robot, bukan sebuah boneka yang harus kita jejelin, ayo harus begini, ayo harus begini. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Maksudnya itu, pendidikan yang baik itu tidak terlepas dari pengajaran yang baik. Baik pula jadi sebagai pengajar harus menerapkan nilai-nilai, metode-metode maupun strategi pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif serta inovatif dan mengembangkan bakat dan minatnya. Akan tetapi dengan arahan agar tidak salah melangkah. Jadi dari tadi tujuan kita itu adalah menuntun. Kita menuntun siswa itu, yuk, kalau ada siswa yang udah mulai membelok, kita lurusin lagi. Bukan kita tuntut. Kamu kayak gini ya, harus seperti ini ya. Cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter. Yuk kita kembangkan sama-sama. Yuk kita ajarkan bagaimana supaya dia bisa meraih cita-citanya. Kita arahkan. Tugas kita di sini hanya mengarahkan, bukan menjadikan siswa itu sebagai keinginan kita. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Mereka juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Sama tidak? Kalau disiplin itu bagian dari belajar yang paling menantang loh. Iya. Ya. Sama. Sama ya? Sama. Oke, kita lihat. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa anak untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Betul Bapak Ibu, sama. Tapi bagaimana cara menerapkan disiplin kepada anak? Betul. Ya, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu bukan dari kita, dari anak ini. Kita ini hidup, motivasi kita buat apa sih? Buat menjadi lebih baik, menjadi manusia yang baik. Bapak Ibu di sini mengajar, motivasi Bapak Ibu apa sih? Supaya tiap hari bisa datang ngajar, supaya tiap hari melihat anak-anak. Pasti tentu punya motivasi kan? Itu yang bikin kita semangat. Wah, kita semangat nih. Bapak-bapak terutama mencari nafkah buat anak dan istrinya. Sama, siswa juga seperti itu. Dia juga punya motivasi untuk belajar. Ini kita gali motivasinya. Kamu
motivasi apa sih? Apa sih yang bikin kamu pengen belajar? Kamu pengen pintar nggak? Saya rasa setiap anak juga pasti pengen. Iya bu, saya ingin pintar. Saya ingin berubah lebih baik. Tapi dia bingung, aku harus apa ya? Aku harus bagaimana? Aku pengen kok jadi anak baik, tapi aku gimana? Itulah tugas kita sebagai bapak dan ibu guru untuk mengarahkan anak kita. Ya, jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Motivasi eksternal itu hanya pendukung, sedangkan internal itulah yang sesungguhnya yang kita sepenuh hati kita jalankan. Kalau eksternal, coba Bapak Ibu, kita udah, ayo anak ini harus pintar, ini anak harus baik, tapi anak ini nggak punya motivasi. Nyampe sekolah tidur, nyampe sekolah main, nyampe sekolah bengong, nggak tahu mau ngapain. Nah, tugas kita ini di depan kelas, yang pertama tunjukkan senyum saat masuk kelas Bapak Ibu. Senyum yang terbaik buat anak murid kita. Bagaimana kita memberikan yang terbaik buat mereka? Kalau kita ingin mereka baik, kita dulu dari kitanya. Kita punya motivasi dong internal. Motivasi internal kita ini, wah kita mau disiplinin anak. Aku ini pengen jadiin anak ini adalah anak yang pintar. Tapi bagaimana kalau kita sendiri nggak punya motivasi, ya? Kita datang ke sekolah dan masuk kelas, Assalamualaikum. Gimana PR? Kerjain nggak kerjain? Yang nggak ada meja di depan? Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya. Alhamdulillah saya semenjak saya tahu saya harus bagaimana, saya sudah menjalankan apa yang Ki Hajar Dewantara filosofinya. Tapi ternyata saya tidak menyeluruh menjalankan itu. Saya masih memberi hukuman sama anak, tulis 100 baris. Kamu tidak bisa mengira PR. Saya berjanji akan mengira PR. Wah, itu kayaknya salah ya. Gitu. Pas sudah tahu, wah ini salah ya, ini keliru ya. Kenapa sih bisa keliru? Nah, makanya saya bilang dalam waktu 1 hari ini kita nggak bisa langsung mengubah mindset kita, enggak. Saya aja butuh berbulan-bulan untuk memahami masa sih ini anak bisa begini. Ternyata pas saya coba, saya terapkan ke anak murid saya, oh bisa ya, bener ya. Jadi kalau kita nggak bisa mencoba, gimana kita bisa tahu berhasil atau tidak? Oke, kita lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata positif dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sekolah punya aturan, punya peraturan. Membuat murid itu nyaman nggak sih sebenarnya dengan aturan ini? Kalau boleh ditanya, nggak nyaman bu, saya harus begini, harus begini, harus begitu. Saya nggak nyaman. Tapi kita sebagai guru yang saya juga merasakan hal itu, kalau nggak ada aturan, gimana anak bisa disiplin? Iya kan? Gimana bisa disiplin kalau nggak ada aturan? Kita ini memprioritaskan anak. Jadi kita ini sebagai guru harus berpihak pada murid. Apapun segala apapun yang kita lakukan, semua harus berpihak pada murid. Memerdekakan anak, yang memanusiakan manusia itu. Tapi ada batasnya. Batasnya di sini kita hanya mengarahkan. Kalau ini anak udah benar-benar kita jelaskan, kita harus perbaiki ini, perbaiki itu, nggak bisa itu kita kembalikan kepada orang tua, ya. Karena orang tua di sini adalah orang yang paling berkuasa atas anak ini, ya. Kalau kita ini pendidik tugasnya mengarahkan, menuntun. Lanjut. Nah, mungkin di sekolah-sekolah lain sudah tahu namanya profil pelajar Pancasila yang biasa di tahun kemarin, yang semester kemarin diterapkan P5 ya, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila.
ya, yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Ternyata walaupun kita belum menjalankan kurikulum merdeka, kurikulum itu bisa kita satukan, kita implementasi, kita kita satukan, gabungkan dengan yang kurikulum sekarang kita jalankan, Bapak Ibu. Di sini ada 6, ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu adalah kita ini mau meluluskan murid itu, ya, mau meluluskan murid itu dengan cara motivasi internal. Oh, anak ini aku kok pengen deh, anak ini harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berpemikiran global, berpikir luas, nggak berpikir sempit. Terus yang ketiga, bergotong royong. Gotong royong itu sikap yang sangat dinilai dalam profil pelajar Pancasila ini. Kita pengen nih, anak ini bisa bergotong royong, saling membantu sesamanya. Jangan dia pintar-pintar aja sendiri, dia menjalankan keegonya dia. Tapi ternyata di sini siswa kita arahkan untuk bergotong royong. Terus kreatif. Nah, siswa itu harus kreatif dan bernalar kritis. Jadi pelajaran sekarang ini, materi pembelajaran yang kita ajarkan tidak hanya berpihak sama kita. Yang guru menjelaskan dulu, dikasih umpan dulu baru, ayo anak-anak bisa enggak gitu. Jadi kita pancing aja dengan satu pertanyaan, terus harus gimana, harus bagaimana, kita kasih problem solvingnya. Kalau kamu tuh punya semangat loh, semangat untuk apa? Nah, berpikir kritisnya itu harus dimunculkan. Mandiri. Kelas 1 sampai kelas 6 itu kita ajarkan untuk bisa mandiri. Caranya gimana? Dari hal kecil saja. Contohnya di gerbang sekolah itu kita sudah menjalankan kalau ternyata Bapak Ibu, gerbang sekolah anak-anak itu mungkin nih anak muridnya nih ada nilai-nilai ini di dalam siswanya. Apakah sudah semua siswanya punya nilai-nilai seperti ini? Belum. Mudah-mudahan secepatnya akan, ya. Paling tidak satu nilai dulu kita iniin, ya. Kayak diskusi kelompok itu kan kayak kreatif loh, mereka bisa bikin ini, bikin itu, ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelas itu kita buat. Kita pertama kali dari bagian unit terkecil adalah kelas kita yang kita pegang masing-masing, ya. Apa keyakinan di kelas yang harus kita buat? Kok keyakinan sih? Lihat ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaannya. Nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa ya kita harus menggunakan masker? Kenapa kita harus pakai helm? Apa itu suatu peraturan atau keyakinan? Keyakinan gimana Pak Patri? Keyakinan. Kenapa keyakinan Pak Patri? Ya selamat, betul. Betul sekali. Ya. Jadi kita gunakan masker, kita gunakan helm itu adalah untuk melindungi diri kita. Tentunya itu motivasi internal dalam diri kita. Aku takut nih di luar itu banyak penyakit. Bukan karena pakai helm karena ada polisi, ya. Tapi ternyata helm itu melindungi kita. Kalau kita terjatuh itu peraturan yang kita bilang itu bukan menuntun, tapi menuntut siswa. Tentunya peraturan itu harus lebih dahulu kita sosialisasikan yang akan menjadi sebuah keyakinan. Oh, kita ini kita bacakan ke depan siswa, ke lapangan, kita sosialisasikan. Terus kalau misalkan kamu melanggarnya, kamu mau apa? Apa yang harus kamu perbaiki di situ? Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan. Keyakinan kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Di sini keyakinan kelas 1 tentunya dengan kata-kata yang positif. Tidak ada kata jangan, dilarang, itu tidak ada, ya. Ini tentunya kata-kata yang positif. Setiap anggota kelas perlu belajar.
Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, harus happy. Di kelas nggak ada yang boleh sedih, nggak ada yang boleh cembetut. Ditanyain Bapak Ibu kalau anak kami masuk sekolah, cembetut kamu kenapa? Ada masalah di rumah? Kalau ada masalah, berarti bagaimana cara ibu menghiburnya supaya mereka tidak lagi memikirkan yang di rumah? Setelah pulang sekolah, ditanya lagi, anak-anak, apa kalian senang hari ini, pelajaran hari ini? Kalau anak-anak belajar sudah menanyakan jam, Bu, istirahat ya Bu, udah jam segini. Bu, lama banget pulangnya ya Bu, cepetan ya Bu. Nah, kita kembalikan ke diri kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Membosankankah pelajaran yang kita berikan? Atau ibu bisa cuma ngambil doang loh. Wah, itu udah di hati kita udah aduh sedih banget ya, berarti aku gagal ini loh. Ya. Terus setiap anggota perlu melakukan tugas. Nah, bukan anggota harus dilarang ini, jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Tugas itu kan di kelas ya, dan ada tindak lanjut di rumah. Nah, ini ada kata-kata positif yang bisa Bapak Ibu tiru. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Lalu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Saling menghargai di sini namanya di kelas ada suku, agama, dan watak yang berbeda-beda tentunya. Nah, disinilah kita diuji untuk gimana siswa kita saling menghargai. Kalau siswa kita sudah saling menghargai, tidak ada lagi namanya ribut, bertengkar. Itu kan dari munculnya tidak menghargai, minjam penghapus tidak dikembalikan, ya, minjem nggak ngomong lagi, keluar kelas tanpa izin. Nah, ini kan tidak ada menghargai. Jangankan sesama mereka, apa kita juga sudah dihargai kan sama murid-murid kita sekarang? Nah, inilah yang perlu kita harus ada keyakinan. Keyakinan itu adalah kesepakatan antara kita sama siswa-siswa kita semua. Kita ajak mereka, buat yuk kesepakatan kelas, kita buat yuk keyakinan kelas. Kamu mau apa? Dari kata-kata yang 31 anak ini, misalkan banyak sekali keyakinan-keyakinan. Ini ya Bu, dilarang, ini kita perbaiki. Nah, kata-kata jangan ada kata dilarang. Mungkin kalau anak kelas 1, kelas 2 belum bisa ya membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Tapi saya rasa kelas 4, 5, 6 itu sudah bisa. Bagaimana menggunakan kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Lalu selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman di sini nggak ada lagi dalam bentuk aku kehilangan uang, ya. Terus kita jam istirahat, Pak, tadi aku dimintain uang sama kelas si itu. Nah, itulah pentingnya kita merasa aman. Kalau mereka, siswa kita, datang ke sekolah takut, nggak merasa aman, aku takut datang ke sekolah, ntar aku dibully, ya, ntar aku dikalahin. Wah, itu udah nggak beres ya. Itu PR banget buat kita. Susah memang, sangat susah. Makanya kita butuh waktu buat itu semua. Tapi waktunya itu bukan hanya kita berdiam. Kalau kita hanya diam, tidak melakukan apapun, tidak ada yang berubah. Tapi kalau kita lakukan step by step, itu pasti ada perubahan. Walaupun sedikit perubahan itu harus dihargai. Perubahan untuk diri kita. Jadi apa sih kita sekarang nih? Guru loh gitu. Ini ada keyakinan kelas 5 yang kelas lebih rendah, lebih tinggi, selalu bersikap positif. Lalu senantiasa menjadi diri terbaik. Itu kelas 5 itu usia yang dimana mereka ini lagi pengen jadi dirinya tuh tahu loh, aku nih pinter loh, aku nih baik loh. Kita timbulkan hal-hal baik itu ke dalam diri mereka. Kamu mau jadi apa? Nanti cita-citanya. Oh, kalau jadi dokter harus bisa matematika loh. Kamu belum apa perkalian. Yuk, ibu bantu buat hafalin perkalian. Nah, dia tuh akan termotivasi gitu. Percaya dan menghormati orang lain barang miliknya, ya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Komitmen ini dalam diri mereka PR, ya. Tindak lanjut sering sekali
ada yang nggak ngerjain PR, ada yang tidak bawa buku pelajaran. Karena dalam dirinya sekolah ya datang, ya pulang. Hanya itu aja, nggak ada motivasi buat di kelas. Motivasinya apa sih? Mereka mau datang ke kelas, ke sekolah tuh untuk apa? Ada loh guru yang dikangenin sama muridnya. Kalau nggak masuk, ibu kok nggak masuk, bapak kok nggak masuk, kenapa? Oh, kalau kita udah kayak gitu, kita seneng. Yang tadinya sakit, dibayi-bayiin deh biar bisa ngajar gitu, ya. Senang sekali. Lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentunya ini adanya kerjasama antara guru dan orang tua, ya, memberi makanan yang layak, tempat tinggal, ya. Terkadang kita melihat ini anak dari jam 6:30 sampai jam 12 tidak makan. Kesian loh Bapak Ibu ya kalau nggak makan itu. Kenapa? Tanya sama orang tuanya. Karena itu tugas dari orang tua. Kita hanya memantau, kita pantau. Kenapa dia nggak makan? Nggak dikasih jajan. Tapi nggak dibetulin juga. Nah, ini kalau salah satu dari 5 ini tidak ada yang tercover, salah satu aja hilang, akan jadi seperti apa mereka? Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kita ini sebagai guru di sini adalah pengganti orang tua di rumah. Kalau kita nggak tahu ya, kalau orang tuanya di sana perilakunya bagaimana sama anak, apa cuma marah-marah doang, untuk ini untuk itu. Nah, kita di kelas jangan sama seperti orang tuanya. Kamu harus begini, kamu begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Berilah cinta dan kasih sayang kita anak kita, murid kita. Jadikanlah seperti anak kita sendiri. Jadi kita harus penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini bukan bebas ngapain aja, tidak. Tentu dengan arahan kita, dengan tuntunan kita. Yang keempat, kesenangan, ya, fun. Mereka harus senang. Intinya kalau anak senang itu diajak kapan aja mau gitu. Yang kelima, kekuasaan, power. Ternyata anak itu pengen loh punya power di sekolah. Jadikan apa mereka? Yuk mengurus kelas. Setiap kegiatan gantian. Jangan itu aja. Mentang-mentang dia pintar, dia lagi. Ternyata gantian yuk. Ini si ini belum pernah. Walaupun dia nggak bisa. Ayo ibu bantu, ayo bapak bantu. Supaya kamu bisa. Kalau memang dia sungguh-sungguh benar sudah berusaha tapi hasilnya tidak memuaskan, berilah apresiasi. Gitu. Jadi kita jangan sampai hanya berprioritas anak pintar matematika, anak pintar IPA, IPS dan lain-lain. Ya udah, kalau ada kegiatan terjun. Tapi kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi petugas upacara boleh. Oh yang senang olahraga sini. Bukan anak yang pintar matematika ternyata, ya. Yang pintar olahraga nyanyi. Dia udah bisa do re mi fa sol la si do aja, udah keren gitu ya, kelas 1. Tapi kalau kelas 5 masa iya, aja sampai do-nya aja gitu. Lanjut. Ini ada pertanyaan otomatis lagi. Setuju atau tidak setuju? Kita berpoin dulu ya Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setelah Bapak Ibu tadi mengetahui tentang disiplin positif, setuju atau tidak nih? Tidak setuju ya? Oke, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju. Ada yang setuju juga. Yang kedua setuju. Oke. Ternyata pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pikiran kita setuju atau tidak ya? Tidak ya, tidak. Karena hukuman di sini. Kata-katanya hukuman. Biasanya hukuman di sini ya. Iya. Bukan kebiasaan. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak?
dalam jangka berapa lama penghargaan? Apa kita harus memberikan penghargaan terus menerus? Tidak. Nanti kalau udah nggak ada penghargaan, anak-anak nggak semangat dong. Iya kan? Iya kan? Kalau anak-anak dikasih penghargaan terus tiba-tiba kita lupa nih kasih apresiasi, lupa bikin bintang atau lupa beli steak, terus anak-anak nggak jadi bu, nggak ada hadiahnya, ya kan? Anak-anak kan gitu, harus ada feedback-nya. Iya. Ternyata penghargaan itu dapat memotivasi belajar anak, tapi bersifat sementara, tidak selamanya. Mereka kan ketagihan. Saat kita tidak memberi penghargaan itu, anak itu akan nagih dan dia tidak akan semangat lagi belajar. Nggak ada penghargaannya bu, cuma nilai doang, nilai juga nggak tahu berapa dikasih, gitu ya kan? Itulah kalau penghargaan harus dilakukan secara terus menerus. Apakah ibu bapak ibu sanggup ngasih penghargaan terus menerus? Ya, sanggup bisa. Tergantung jenisnya. Ya, penghargaan itu tidak dilakukan ngasih hadiah apa, nggak harus kayak gitu. Ya, bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan pujian. Ya, anak-anak suka loh dipuji. Ya ampun kamu ganteng banget ya, habis potong rambut. Iya, kamu tuh bagus deh seragamnya baru beli ya. Itu pujian yang membuat orang lain merasa iri yang positif ya. Ih dia dipuji loh misalkan sama saya, sama Bu Dia. Dipuji sama Bu Dia dalam hati, aku juga pengen dipuji deh. Gimana cara itu? Timbullah motivasi internal dalam dirinya. Lanjut ya. 5 posisi kontrol guru. Ternyata Bapak Ibu semua kita ini punya posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol kita. Apakah di 1, 2, 3, 4 atau 5? Kita ada di posisi mana sih Bapak Ibu? Coba dinilai dirinya sendiri. Di mana kita ya? Ada di nomor 1. Ya. 2, 3. 2. Nggak ada. 3. 3 ada nggak? Posisi kita nih, posisi kita sebagai pendidik nih. Di posisi nomor 3 ada nggak? Ada. Nomor 4. Pemantau. 5. Banyak. Ada juga. Ada. 6 nggak ada. Baik, saya ulas ya sedikit ini. Nomor 1 itu penghukum, ya. Seorang penghukum bisa memenuhi hukuman fisik maupun verbal. Ternyata menghukum itu nggak fisik, tapi verbalnya juga. Contoh, kita ngomelin anak di depan kelas, ditonton sama teman-temannya. Apa itu tidak membuat anak itu malu? Malu sekali, ya. Terus kita lagi, ini anak tidak membawa buku pelajaran. Silakan kamu keluar. Silakan kamu lari di lapangan. Ditonton sama teman-temannya. Itu udah fisik ya Bapak Ibu. Ya, udah fisik. Sedangkan mereka punya hak buat belajar bersama teman-temannya. Ya, bagaimana nanti kalau nggak bawa buku gimana? Kalau nggak dia UPN gimana? Kalau dia nakal gimana? Ngasih apa kita? Ya. Hukuman kah? Kalau kita hukuman berarti posisi kita di nomor 1 loh Bapak Ibu. Penghukum. Wow, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi ujung-ujungnya kecewa dan anak merasa tidak nyaman ya. Nah, contohnya ada. 3, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, bujukan. Jadi teman, hayolah Husairi, kerjakan PR-mu, buat ibu bangga sama kamu. Ya, itu teman ya. Yang keempat, ya, monitor dan pemantau, yang berarti ngawasin. Ya udah, yang kerja PR berapa orang, yang tidak berapa orang, yang sudah selesai tugas berapa orang, mantau, cukup sampai situ doang. Nggak ada tindak lanjutnya, ya, nggak nuntun, cuman udah ya udah tahu, yang penting udah tahu gitu. Yang kelima,
Manager. Posisi terakhir ini ada manager, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ternyata pendidikan kita ini yang dibutuhkan guru yang gimana? Yang berada di posisi kontrol nomor 3 dan nomor 5 sebagai teman dan sebagai manajer. Ya, ini ada contohnya. Kita lihat dulu contohnya, berarti di slide selanjutnya ya. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena ini memang agak panjang. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita bahas apa itu restitusi. Bapak Ibu lihat, amati, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu harus ya begini. Nah, ini jangkauannya adalah negatif ya. Murid akan membenci peraturan. Itu adalah akibat dari hukuman ya. Anak yang melanggar akan dikasih hukuman. Akibatnya anak membenci peraturan. Apa itu peraturan? Nah, di sini identitas sukses, ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi adalah pilihan. Jadi kita memberikan anak itu pilihan, sebuah pilihan. Nah, kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan netral, ya, gimana dampak ke dirinya masing-masing. Yang ketiga itu restitusi. Nah, restitusi itu positif, ya. Akhirnya anak menghormati dirinya dan orang lain, gitu Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, tidak hanya hari ini. Dia akan selalu ingat, waktu aku salah, ini gurunya masih begini loh, bilang seperti ini loh. Dia akan ingat. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman waktu sekolah dihukum sama guru sampai sekarang ingat gitu? Pernah ya? Saya juga pernah ditipu sama penghapus. Ya, saya pernah ditipu pakai penghapusan gara-gara saya ngobrol. Ya, saya ngobrol, maklum cewek ya, jadi sering ngobrol di kelas. Ditipu pakai penghapusan. Sampai sekarang saya ingat banget itu gurunya siapa yang ditipu pakai penghapusan kayu. Itu kan sakit ya. Sampai pulang-pulang benjol, bilang sama mama aku ditipu sama penghapus. Sampai di rumah bukannya kayak sekarang orang tua murid, iya disamperin gurunya, dia melomelin. Tapi kalau dulu, emang kamu ngapain? Ngobrol. Ya udah, terima. Sampai sekarang saya masih ingat, tercatat di memori saya itu guru saya dipuk pakai penghapus. Teman saya pernah dijepret-jepretin karena boy kalau di kelas itu gurunya itu masuk kelas bawa karet di tangan. Ya, sampai sekarang saya ada gurunya, alhamdulillah banyak umur ya. Cuman yang saya ingat itu negatifnya, positifnya saya nggak ingat gitu. Bawa karet, jadi kalau ada murid ngomong sedikit aja, jepret. Itu kalau beliau masuk tuh, aduh, udah deg-degan, aduh, gimana ya? Kalau nggak bisa gimana ya? Ya Allah, udah pelajarannya susah, ditambah gurunya galak, nggak boro-boro masuk otak yang masuk ya. Sampai sekarang saya jadi guru pun itu yang masuk dalam diri saya. Ini guru udah bawa karet, jadi kalau ketemu Pak guru karet, siapa? Iya bapak kan dia yang waktu itu bawa karet ke kelas kan, namanya lupa siapa saya. Iya, karet. Jadi sampai sekarang terbekas dalam diri anak-anak. Nah, kalau misalkan anak kita terbekas, oh ini guru yang begini loh, ingatannya negatifnya, positifnya nggak ingat. Nah, kita jangan sampai seperti itu, gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada kasus siswa datang telat terlambat saat upacara bendera. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrolnya. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita selalu bilang, kamu selalu saja terlambat. Ayo diri di depan lapangan. Hormat sama bendera, ambil 8. Tuh, penghukum. Yang kedua, kalau dia membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Efeknya, dia akan merasa, aduh aku salah lagi, dan dia jadi nggak bisa motivasi buat memperbaiki diri dia. Aku nggak mau, bu, aku takut. Dia kan ngerasa takut ngapain, kita
memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut, teman. Biasanya ini kata-katanya lebih lembut ya, sambil senyum gurunya. Ayolah, lebih disiplin lagi, buat bu guru bangga. Kali ini aku maafkan, lain kali jangan kayak gitu ya, jangan telat ya. Posisi kontrol sebagai teman, senyum ya. Apakah anak-anak begitu bisa ya menaatinya? Ternyata bisa. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Ya udah, konsekuensi kamu diri di depan lapangan. Kamu harus gini, harus begitu. Itu pemantau. Manajer. Nah, inilah yang pendidikan kita harapkan itu Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kita anak, kamu udah salah nih, kamu tahu itu salah, pasti dia tahu. Saya rasa setiap anak tahu kesalahannya, tapi dia nggak berani ngomong. Kita aja ngomong baik-baik. Ngomongnya jangan teriak-teriak dari jauh, kamu salah ini, enggak. Kita panggil, kita ajak bicara baik-baik. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa kesalahan kamu? Oh iya bu, aku terlambat satu acara. Oh baik. Terus gimana cara kamu perbaikinya? Ibu, saya janji kali ini, besok saya nggak akan telat lagi. Kita lihat, kita observasi. Jangan cuma dilepas di hari itu aja, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi manajer ya di sini. Bukan cuma dari bapak kepala sekolah saja bisa manajer kita, tapi kita guru-guru bisa memanajer anak didik kita. Amin. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Kalau hukuman itu yang tadi udah kita bahas ya, sesuatu yang menyakitkan pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi di sini sama-sama membuat anak tidak merasa nyaman, ya, sama sekali tidak merasa nyaman. Terus mendorong anak menyakiti dirinya sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, tadi kita udah bahas, kita lanjut aja. Nah, ini dijawab dong Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya ya. Terus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. 1-3 hukuman ya. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Nah, ya, 1, 2, 3 itu hukuman. 4, 5 benar Bapak Ibu konsekuensi. Yang kelima hukuman ya. Terus yang terakhir itu ternyata konsekuensi karena pelajaran PJOK dia berlari itu adalah bentuk suatu pelajaran dari PJOK ya. Iya, PJOK ya, bukan pelajaran ibu ya. Pelajaran ibu ya. Ya, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kan ada kata-kata restitusi yang berakhir itu positif, ada nilai positif sama anak. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka
ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini ada diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau tadi konsekuensi hanya untuk diri dia sendiri, memperbaiki kesalahan dia. Tapi kalau restitusi itu ternyata baik loh, ternyata positif sekali. Kita panggil anaknya, ada tahapannya, Bapak Ibu. Restitusi ada tahapannya. Nanti di akhir slide akan saya kasih video yang sudah saya lakukan kepada siswa saya, dan itu akan bernilai positif. Anak itu akan tidak akan lagi mengulangi kesalahannya. Kalau misalkan udah seperti saya bilang tadi, ini anak nggak bisa dibilang udah ngelakuin segitiga restitusi, udah apa aja, kok nggak bisa ya? Panggil orang tuanya. Apakah ada masalah di rumah? Pasti ada sesuatu yang tidak bisa mungkin mereka ungkapkan kepada kita. Yuk, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini juga ada gaya ikutnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Salah kamu tuh apa sih? Kita menstabilkan identitas dulu. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Ya, validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Setiap anak punya salah, pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal itu. Itu Bu, tadi dia ngambil pensil aku, terus aku minta nggak dikasih, aku tunjuk. Nah, itu alasan. Kita validasi tindakan, ya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Emangnya kalau selain kamu tonjok nggak bisa ngomong baik-baik, kan kamu bisa bilang ke guru kamu, ya, atau bicaralah baik-baik. Nggak perlu kamu tonjok, gitu. Terus menanyakan keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati, ya. Tentunya tadi sebelum terjadi hal seperti ini, makanya di awal kita belajar, kita butuh membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ayo, apa nih yang harus kita lakukan di kelas supaya kelas kita ini menjadi teladan? Tentunya bukan buat kita doang, buat kelas-kelas lain supaya bisa nih kelas kita nih, siswa kita nih seperti ini. Wah itu kamu lihat tuh kelas ini, anak-anaknya begini-begini, nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang buku, gitu. Ya, jadi teladan segitiga restitusi. Mbak Saleh, Ya, ini video ya. Kamu tahu kenapa dia mau berbuat ke sini? Tahu. Tadi kita melihat, kamu buang sampah sembarangan ya? Dia buang sampah apa kan? Buang sampah Kamu buang sampah sembarangan. Jadi saya buru-buru pada kamu. Oh begitu. Kamu sudah tahu belum ada peraturan kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau sedang di sekolah? Sudah. Ya udah, terus kamu harus membuang sampah itu di mana? Di tong sampah. Tong sampah ada macam ya, tiga warna. Terus tadi kamu buang apa sampahnya? B3 masker ya. Iya. Terus kamu harus gimana untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya berdiri juga akan membuat sampah sembarangan dan saya berdiri membuat sampah pada tersangka sejenisnya. Kalau misalkan satu orang buang sampah sembarangan, kalau bisa besoknya akan menunggu, ya kan? Akan menunjukkan apa? Ya, kamu sayang kan sama sekolah? Iya, beda-beda sama saya ya, Bang ya. Iya, dan kali buang sampahnya harus di tempat sampah. Ini kamu sudah membayar aturan siswa. Makanya kamu harus ini ambil lagi sampah yang kamu buang. Kalau masih ada, buang ke tempat sampah sejenis. Oke kan? Baik. Itu tadi video yang pernah saya lakukan segitiga restitusi kepada siswa saya kelas 5A, Valen. Dia buang sampah masker sembarangan ya di lorong kelas. Saat saya tahu itu sampah dia, terus
Saya panggil kalian tentunya bukan di depan kelas. Kalau kita di depan kelas sambil marah-marah itu udah bikin malu anaknya, ya. Kita ini jadi membuat rasa bersalah, ya, membuat rasa bersalah sama anak. Kita menjadikan contoh anak yang negatif, bukan yang positif. Apakah anak akan memperbaikinya? Ya, dia akan memperbaikinya, berusaha memperbaikinya. Pasti ada usaha di situ. Kita hargai usahanya. Kita tanya, kamu harus lakukan apa? Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, dia nggak akan mengulangi. Kalau memang dia mengulanginya lagi, lakukan lagi seperti restitusi itu. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal ini kepada siswa-siswa kita. Ya, dan diberi kesehatan, kesabaran tentunya, karena ini memang menuntut kita untuk sabar, gitu Bapak Ibu. Kalau ada masalah di luar, jangan dibawa ke sekolah. Ingat, anak itu adalah titipan dari orang tuanya, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang saya lakukan dan alhamdulillah berdampak positif kepada siswa saya, ya. Saya nggak ada lagi tuh di kelas ngomong-ngomong harus begini ya, begitu ya, capek Bu, Pak, ya, marah-marah itu capek, melelahkan. Nah, kalau kita ngomong baik-baik, kita senang, dia juga senang. Dia memang melakukan kesalahan, tapi nggak harus kita bully, nggak harus kita dengan kata-kata negatif gitu. Ya, di penutup, saya sebagai seorang pendidik harus memiliki pola pikir yang terbuka, siap menerima kritik dan saran yang membangun, dan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang kurang, serta menjadi suatu kesalahan sebagai pelajaran yang berharga. Dengan begitu, akan banyak perubahan positif yang timbul dalam diri saya, serta berguna untuk perubahan di masa yang akan datang. Apakah Bapak Ibu sudah terbuka? Sudah bisa menerima apa yang kritik dan saran, masukan? Harus ya Bapak Ibu ya. Karena itu tuh perbaikan kita di masa datang. Kalau memang kita sudah baik, sudah menjalankannya, tapi ternyata kita masih salah, kita introspeksi lagi, kita saling sharing, ya Bapak Ibu. Saling sharing itu tuh dampaknya positif, ya. Seperti sekarang yang saya lakukan ini, saya sharing ke Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan, saya sharing ke Bapak Ibu supaya kita sama-sama jadi pendidik generasi yang masa datang dengan paradigma yang baru, bukan lagi guru yang zaman dulu yang ngasih PR banyak, ngasih tugasnya banyak. Aduh, hidup saya kayaknya nggak bebas ya. Bebas itu benar-benar intinya PR banyak sekali, ya. 15 halaman, ya. Datang langsung kerjakan tugas halaman sekian sampai sekian. Waktunya 30 menit. Jelasin belum, say hello belum, udah ngasih tugas. Apa murid tidak merasa capek ya? Iya. Waktu istirahatlah. Ya, itu hak mereka. Ingat Bapak Ibu, ada hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk hak dan kewajiban anak, ya. Jadi kita sebagai pendidik mulai terbuka lah, berpikir positif lah. Kalau kita sudah positif, insya Allah akan ditiru oleh murid-murid kita di masa akan datang. Mulai dari saat ini. Ya, mulai dari diri sendiri. Mungkin sekarang saya dalam waktu 1 hari memberikan sharingan kayak gini kepada Bapak Ibu. Belum diterima nih. Kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan. Ya. Terus kalau misalkan ada yang mau berbagi, muridnya begini gimana ya? Cuma saya kadang-kadang, saya juga sendiri mengalami itu, nggak sadar apa yang saya lakukan. Ngomel di depan kelas, pernah, ya kan? Duh, kamu tuh gimana ya? Ngerjain PR, itu baju kok begitu banget ya? Emang nggak dibeli baju ya? Pernah sampai keceplosan ngomong seperti itu. Harusnya tidak saya lakukan, namanya manusia, ya kan? Tapi kita ini tidak hidup. Orang yang hidup itu pasti akan ada melakukan perubahan. Tapi kalau orang yang tidak hidup, stuck di situ, ya. Makanya kita ini harus termotivasi. Apa tujuan kita di masa akan datang? Tidak hanya berada, begini aja enak begini ya. Berarti kita ini seperti orang hati yang tidak mau ada peningkatan, ya.
Berani berbuat berarti kita harus juga berani bertanggung jawab, ya. Baik, di akhir kata, kasih sayang guru kepada siswa merupakan amal ibadah untuk di surga. Amin. Ketiga, saya mohon kebijaksananya. Terima kasih atas waktu luangnya. Terima kasih Bapak yang selalu mendukung, teman-teman semua. Mudah-mudahan semua kebaikan dan supportnya dibalas oleh Allah sehingga semoga ya. Dan untuk teman-teman semuanya, yuk kita ikut calon guru penggerak, ya, supaya kita bisa memperbaiki pendidikan saat ini, ya, memperbaiki pendidikan bukan hanya dari diri kita, tapi untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia Nurhati yang telah membahas tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya pembahasan dari Bu Lia, berakhir pula lah acara kita di pagi ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum